Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Syifa Uluzim Syahidin dari kelas PBAB semester 4. Di sini, seperti biasa, saya akan mempresentasikan mata kuliah metodologi pengajaran bahasa Arab dengan judul metode aural-oral atau tariqah syar'iyyah syafawiyah dalam pembelajaran bahasa Arab. Baik, langsung saja. Yang pertama ada latar belakang tariqah syar'iyyah syafawiyah. Latar belakang kemunculan metode ini berasal dari pendekatan aural-oral yang muncul dari kecenderungan perilaku struktural dalam memandang bahasa dan metode analisisnya, serta pembelajaran dan pengajaran dalam metode ini. Kesatuan perilaku struktural ini mengkristal di pertengahan abad ke-20 sebagai hasil dari upaya para psikologi behaviorisme, terutama Barrow Skinner, yaitu untuk menerapkan teori mereka pada pemilihan bahasa dan adopsi ahli bahasa struktural. Nah, metode ini memandang bahwasanya bahasa sebagai perangkat simbol fonetik, sistem morfologis dan gramatikal yang dihubungkan oleh hubungan program untuk mempersiapkan guru bahasa Arab untuk penutur bahasa lain yang telah menyebar di universitas lainnya. Adapun landasan teori metode aural-oral ini yaitu dianggap sebagai metode Amerika dalam pandangan banyak peneliti di bidang pengajaran bahasa asing. Kenapa demikian? Karena mereka menyimpulkan dari apa yang terjadi dalam penelitian mereka pada tentara Amerika selama Perang Dunia Kedua, di mana para pejabat dikejutkan oleh ketidakmampuan banyak tentara untuk berbicara dengan bahasa asing dengan secara lancar. Nah, metode Syar'iyyah Syafawiyah ini atau audiolingual adalah salah satu metode yang populer yang mendominasi pengajaran bahasa sejak akhir tahun 1990-an hingga pertengahan 1970-an dari abad ke-20 Masehi. Nah, metode ini merupakan hasil pengadopsian yang dilakukan oleh para ahli bahasa terapan terhadap pendekatan atau aliran aural-oral. Nah, metode ini mencerminkan pertemuan antara teori aliran behaviorisme dalam psikologi dan teori struktural dalam linguistik. Metode ini menimbulkan respon yaitu pada dua hal. Yang pertama, studi bahasa yang dilakukan psikologi ahli bahasa terhadap bahasa-bahasa lisan. Yang kedua, perkembangan sarana komunikasi antar bangsa yang bisa mendekatkan jarak antara pengguna dan adanya keutuhan mempelajari bahasa asing. Ada karakteristik metode aural-oral atau Syar'iyyah Syafawiyah. Karakteristik metode ini memiliki 5 karakteristik. Yang pertama ada memiliki rangkaian pembelajaran yang sistematis, dari menyimak ke berbicara, baru kemudian dari membaca ke menulis. Yang kedua, ada keterampilan menulis. Keterampilan menulis ini diajarkan sebatas polanya saja, pola pada kalimat dan kosakata yang sudah dipelajari secara lisan, kemudian ditulis dalam keterampilan menulis. Yang ketiga, ada menghindari sebisa mungkin penerjemahan bahasa. Jadi, dalam metode ini, penerjemahan bahasa itu dihindari. Yang keempat ada menekankan pada peniruan, penghafalan, asosiasi, dan analogi. Dan yang terakhir, penguasaan pola kalimat dilakukan dengan latihan-latihan pola yang beruntun, stimulus ke respon, terus ke reinforcement. Nah, tujuan metode aural ini atau Syar'iyyah Syafawiyah ini ada 5. Yang pertama, metode ini berangkat dari sudut pandang se-behavioral.
bahwa metode ini menganggap bahasa sebagai seperangkat simbol fonetik yang diketahui anggota masyarakat tentang makna dan fungsinya untuk mencapai komunikasi di antara. Yang kedua, mengikuti metode ini melihat bahwa bahasa adalah sesuatu yang benar-benar diucapkan oleh penutur asli, bukan apa yang harus mereka pelajari atau dibicarakan. Tapi metode ini murni diucapkan oleh penutur asli. Yang ketiga, metode ini mengadopsi pandangan para antropologi tentang budaya. Bahwasanya mereka melihat bahwa budaya bukan hanya suatu bentuk warisan, seni, dan sastra, melainkan cara hidup orang-orang yang hidup di lingkungan tertentu, berbicara dengan cara tertentu atau bahasa tertentu. Yang keempat, pendidikan bahasa harus didahului dengan studi deskriptif, analitis, konstruktif baik dari segi target maupun bahasa ibu si pembelajar tersebut, baik dalam bunyi, morfologi, tata bahasa, semantik maupun pola sosial budaya. Yang kelima, metode ini menekankan pengajaran bahasa bukan memberikan informasi tentang bahasa. Tapi dalam metode ini sangat ditekankan dalam pengajaran bahasa asli. Guru, peran siswa, dan peran bahasa ajar. Yang pertama, ada peran guru. Tugas guru yaitu memberikan pelajaran kepada siswanya. Serta guru juga dilarang oleh bahan-bahan atau buku-buku yang telah ditentukan sesuai mata pelajarannya. Nah, guru hanya dituntut untuk mempersiapkan pelajaran, menyajikan pelajaran pada siswa, mengatur kegiatan, mengawasi pelaksanaan dalam pembelajaran, dan melakukan penilaian terhadap kinerja siswa. Nah, metode ini mengidentifikasi fungsi guru yang pertama, yaitu menyajikan model yang benar kepada siswanya, melalui pengucapan yang benar, penggunaan bahasa yang benar. Itu fungsi guru yang pertama. Yang kedua, memimpin siswa dan mengatur kegiatan mereka di kelas. Yang ketiga, memantau pengucapan siswa yang telah diajarkan oleh guru tersebut. Kemudian, jika ada yang salah, guru harus mengoreksi pengucapan siswa tersebut. Kemudian, dari hal tersebut, guru baru melaksanakan evaluasi terhadap siswanya. Adapun peran siswa, yaitu dalam proses ini siswa itu elemen terlemah. Nah, kenapa? Karena dia tidak memiliki daya dan kekuatan, tetapi dia hanya perlu menjalankan apa yang dilakukan oleh gurunya. Seperti guru memberi pelajaran kepada siswanya, kemudian siswanya menelaah pelajaran tersebut, dan nanti oleh guru dievaluasi dan siswa dituntut untuk bisa. Adapun peran bahan ajar dalam metode audio oral bergantung sepenuhnya pada materi pendidikan yang telah ditentukan oleh kurikulum, baik itu dari audio ataupun tertulis. Bahan-bahan ini dipilih sesuai dengan hukum dan peraturan. Bahan bacaan dibangun diatur menurut urutan pengolahan linguistik di mana aturan bahasa ditetapkan dan mereka biasanya dilatih. Nah, itu adalah peran guru, siswa, dan juga pelajar. Langkah pembelajaran metode oral atau Samia Syafawiyah ini terbagi menjadi 9 langkah. Yang pertama yaitu guru membacakan beberapa kata dan kalimat disertai penjelasan maknanya dengan menggunakan gambar, isyarat, gerakan, atau lain-lain. Yang kedua, guru menyuruh siswa membuka buku teks dan membacanya, serta meminta siswa mengulangi kembali apa yang dibacakan dalam buku teks tersebut. Yang ketiga, siswa mengulangi kalimat dan jumlah secara bersama-sama. Bisa jadi di dalam satu kelas itu dibagi 2 atau 3 kelompok, kemudian kelompok satu membacakan dan kelompok lain mengulangi bacaan tersebut. Yang keempat, setelah siswa memahami kata dan kalimat, guru menampilkan teks sederhana dan menyuruh siswa membaca dalam hati.
Yang kelima, guru mengajukan pertanyaan sesuai dengan bacaan sehingga dapat diketahui dengan mudah tingkat pemahaman siswa tersebut. Yang keenam, sebaiknya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan membutuhkan jawaban yang pendek. Yang ketujuh, jika salah seorang siswa tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut, hendaknya pertanyaan tersebut diberikan kepada siswa yang lain yang mampu menjawab pertanyaan siswa tersebut. Yang kedelapan, setelah selesai sesi tanya jawab, siswa diminta mengulangi apa yang telah diajarkan itu di dalam hati masing-masing, atau bisa disebut dengan mutola'ah. Yang ke-9, pada akhir pertemuan, guru memotivasi siswa mengajukan pertanyaan yang jawabannya ada dalam teks bacaan dan dijawab oleh teman-temannya, baik mengenai pemahaman bahasa ataupun tata bahasa. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.